Mana gitar lu? Hei, gitar lu mana? Lu gitu? mau study tour kan lu? Duduk paling belakang. Bis 2 Lu bis 2. Bis 2 Kemana? ke Taman Mini. Bandung. Enggak study tour itu mah. Study tour mah keluar kota gila. Emang kenapa saat itu? Ya? Study tour mah ke Bandung, Jogja, Bali. Oh ya, Jogja pernah SMP gue. Jogja. Gue Bandung gua. Sekamar ya kita ya? Iya. Nginep di mana? Jogjanya. Aman jiwa. Mungkin kayaknya dia mungkin. Hotel baru tentrem apa? Kalau nggak salah. Hotel-hotel biasa lah gitu. Iya. Yang biasa tentrem. Baju baru lagi tuh. Enggak, emang gue udah punya. Iya. Udah punya gue. 1920-an. But if I let you go, Itu lagu tuh baru tuh. My life could be holding you close. Ku terima suratmu dan aku Lagu-lagu sekarang udah gak ada yang sebagus itu lagi, bro. Makanya Lirik-liriknya gak ada yang pun ada mengulang. Iya. Kayak sekarang ikutinnya Dewa lagi. Iya. Ikutinnya Padi lagi. Nggak ada lirik-lirik sekarang yang bisa bikin Iya. sebagus zaman itu. Lirik sedalam meskipun aku di surga. Nggak ada. Mungkin aku tak bahagia. Itu lagu siapa ya? Aku tak Padi. Oh, Padi deh. Gue sampai lupa lagu siapa. Banyak soalnya kan band bagus 90-an banyak. Banyak, saking banyak. Sekarang bagus. siapa coba? Yang tahu? Yang bagus. Yang bagus? Nggak ada. Padi Reborn. Paling. Iya kan? Paling Ahmad Ben oke. Iya. With the Face isinya masih Sheila on Seven. Bener, headliner. Membuktikan. Iya. Kalau emang bagus generasi itu. Betul. Sheila on Seven 90-an. Iya kan? Bener. Dewa masih rame kan bikin konser. Rame di mana-mana masih rame konsernya. Iya. Makanya. Itu membuktikan kalau bagus. Slang masih rame di mana-mana. Slang Iya kan? Iya. Itu membuktikan kalau band-band zaman dulu tuh lebih Elemen masih everlasting. Elemen lagunya bagus. Bila aku. Bila Ada bakal tuh. Elemen bernyanyi bila apa? Bila aku. Didi Riyadi. Kakaknya Tata. Tata yang Surata. Tata Riyadi dong harusnya. Kan Didi Riyadi. Itu Tata ada jokesnya Riyadi. dulu. Ada jokes. Iya, ada jokes lama ya. Ada jokesnya dulu. Ya. Ada. Tangga kan Tata. Tangga. Kini ku Tangga juga karena kau yang membuatku jadi kuat, jantungku bergerak cepat. Asoy. Tangga 2000-an tapi Cewek matre. bukan. Ke laut aja. Kalau Neo Borjo itu siapa ya? Siapa? Cewek matre nggak ada gunanya. Gue mainnya Sweet Martabak gue. Sweet Martabak. Masa Yonglek? Ya, Di sini ada bangku. Itu tuh. Masa yo. Gen Z tuh segitu doang levelnya. Kurang. Nggak ngejar lah, nggak ngejar. Yang Susah. Sekarang nggak ngejar. Sekarang susah. Siapa yang bagus sekarang? Coba lu lahir tahun berapa? 2001 lahir. Nggak ada anak lahir 2001. 2001 tuh era milenium, kita tuh udah silver, era silver. Iya. Nggak ada tahun segitu baru lahir. Aneh banget lu. Salah. Sengaja banget nggak mau ngerasain orba. Cemen. Cupu yang lahir 2000 ke atas. Gak ngerasain. Ada? gue 87 lahirnya. Gak ada sih lu. Tapi lu lahir tahun. Soeharto turun kenapa emang? Bangkunya gue tarik. Jadi dia turun. Jatuh. Bisa buta tuh katanya. Bisa buta kalau bercanda gitu katanya. Bahaya. Bahaya bisa buta. Gara-gara gue Soeharto turun. Iya sengaja banget dia. Gak mau. Nunggu udah reformasi dulu. Lemah. Soalnya Gen Z sekarang lemah. Pantesan lemah. Katanya kalau ditusuk masa berdarah. Iya. Lemah banget. Parah banget. Coba bisa nggak? Jangan. Belum mau mati. Lompat di lantai 2 patah. Masa aneh banget. Lemah anak-anak zaman sekarang. Siapa menurut lu band yang bagus sekarang? Di era zaman sekarang nih. Luar Indo. Indo. Sebagai lu lahir 2001. India. Gak usah nyanyi. Yeah. Apa lagunya yang paling terkenal? Yang paling terkenal deh dari semuanya. Ya. Cincin. Gimana lagunya?
Kalau Cin. Kan aja. Bukan. Yang di mobil macet. Cincin. Ya elah. Iyalah. Masa judul lagu macet. Jelek. Kurang menurut gue sih. Hindia nama orang tuh, nama band. Nama iya. Nama band. Hindia. Iya. Band tuh Nggak ada angka-angkanya dong. Ada The Strokes gitu, Nah. band tuh. The Moffats. Ah. Dewa tuh band tuh. Slang. Dewa. Itu DE itu. Dewa. Bukan tuh. Nggak, maksudnya masa Hindia? Hindia kan kayak apa sih? Belanda, Hindia Belanda. Iya. Yang lain apa? Siapa yang lagi oke sekarang? Lagi oke sekarang. Juicy Lucy. Cih, nama burger itu. Juicy. Juicy. Rasa apa Juicy. tekstur Iya. burger. Enggak, lagunya juga. Gue pernah denger sekilas menye-menye. Lampu kuning kan lagunya. Hahaha, maksudnya lagu hahaha. Apaan deh, apaan? Lagu hahaha. Aneh banget. Enggak kurang. Ada Smith tuh bagus tuh, lagu cinta baru tuh. Nah, ya. Double decker bus crashes into us. Itu Die by your side. Band-band yang setipe Padi, Dewa gitu apa kalau jauh sekarang? Yang gaya-gayanya kayak gitu. Ada nggak? Ada nggak? Lu generasi lu Nggak tahu, nggak ada. Beda. gini mulu minjem duit ya? Fish. Ya elah. Poster politik. Nggak ada ya? Nggak ada Iya. band-bandnya. Udah ada belum Nasa Iwan Fals? Nah, Belum ada di generasi lu. penjara, penyanyi di penjara pernah nggak? Ada? Fahri Albar. Fahri Albar. Malah God bless. Penjaranya narkoba. Itu Ahmad Albar ya, God bless ya? Bapaknya. Ahmad Albar bapaknya. Iya. Gak ada yang bener juga bener sendiri deh. Ngejok sendiri, bener sendiri. Ya, namanya juga independen. Fahri Albar. Ya. Zaman lu sekolah guru masih jewer nggak? Udah enggak. Udah nggak? Udah enggak. Narik jambang? Narik jambang. Narik jambang gini nih. Buat- Atasin. Oh, buat Lebih sakit ngecek dari ini. enggak, lebih sakit dari ngejewer itu. Sakit banget itu. Narik jambang. Enggak. Buat ngecek rambut bukan kan? Cek rambutnya kelihatan gini, gondrong apa enggak. Oh, enggak. Enggak ada narik jambang. Coba lu tarik jambang lu ke atas. Sakit Sakit kan? ya, lebih Sakit. ngilu sih. Lebih Kalau sakit. tarik beneran. Enggak ada kayak gitu. Nggak ada. Masukin tongkat ke mulut. Enggak boleh, itu udah kan ada RT. Disetrum kayak sirkus Taman Safari? Enggak. Enggak ada. Jam itu. Enggak ada guru lu gitu. Titik diinjak pakai heels. Anjing ngilu banget. Diinjak pakai heels. Ada ya? Ngilu banget. Pakai stiletto yang tajam. Ngilu banget. Nggak ada. Ya kurang. Lemah berarti. Enggak ada sekolah lu gitu. Lemah. Kalau Senin diperiksain kuku enggak? Gue setiap Senin dulu periksain Iya, kuku. perusahaan kuku ada. SD masih. Iya, panjang apa enggak? Ya. Kalau enggak dipukul pakai penggaris kayu gue. Penggaris kayu yang buat Bener. papan tulis. Bener. Tahu enggak? Bener. Tahu enggak ada Penggaris kayu, masa nggak ada, masa nggak tahu lu. Penggaris yang lu tahu apa bahannya? Besi. Yang tipis itu kan, Iya, butterfly besi. itu, yang plastik. Besi. Nah, yang kayu, Kayu tahu yang buat papan tulis hitam. yang gede, ya itu ditak gitu kalau kukunya panjang. Papan tulis lu pakai apa? Kalau SD hitam sama yang putih. Ada yang kapur sama yang spidol. Lu pernah nggak dilempar sarjana? Pernah nggak? Lagi berisik dilempar kapur sarjana. Sarjana muda. Oh, kapur. Sarjana muda. Iya. Ada. Oh, Satu, kapur anaknya ada. satu dilempar. Kesel. Gak pernah ya? Ya. Dipukul Lemah nggak lu. ada? Apa? Dipukul ini penggaris normal, penggaris plastik. Enggak sakit. Kayu yang gede, Enggak. yang panjang itu. Enggak ada. Paket lagi aja. Kemarin ada paket, sekarang paket. Apa aja gini. Konten Coba. gini-gini aja lah konten. Oh, serius ada. Iya ada kemarin dimasukin. Oh iya. Pak Wahyu. Oh iya, oke. Pak Wahyu beli Shopee mulu. Iya. Siapa ya? Bapak Gilang. Check out Shopee Siapa? mulu Pak Wahyu ya. Halo semuanya, kami dari Terlalu over. Kami ada rencana Ya. akan membuka membership YouTube untuk video-video terlalu over. Betul, yang biasanya kalau sebulan ada 4 episode, mulai sekarang bakal dibagi 2. Jadi 2 untuk reguler dan 2 lainnya untuk membership. Jadi untuk yang membership akan mendapatkan dalam sebulan minimal 2 video baru dari Terlalu Over, dan bisa jadi nanti akan ada video behind the scene juga dan mungkin segmen-segmen lainnya dari Terlalu Over. Pokoknya segmen-segmen baru yang nggak bakal kita tayangin di episode reguler. Jadi
membership sekarang di terlalu over. Apa paling parah sama guru diapain? Ditampar. Lu pernah? Nah, Gara-gara? Ngobrol. Oh ya. Oh, itu parah sih. Gue gak pernah ditampar. Gue gak pernah sih ditampar. Bukannya normal tuh ditampar, semua ngalamin tau ditampar. Oh, sama guru? Iya, Masa normal? normal lah. Kalau lo berisik, sama levelnya kayak penggaris itu. Enggak lah. Sama. Paling cuma jewer, narik ini. Paling ludahin gue. Nah, itu sama lah, mirip lah. Terus kayak najis. Terus lo dimarahin, bilang ortu lo nggak? Ditampar, bilang nyokap lo nggak? Gila. Ah, culun. Lu kayak nokta merah. Tampar aku, Mas. Tampar. Nokta merah perkawinan. Gue juga pernah sih mau ditampar, cuman gue serak gue itu. Klak ke belakang. Iya. Keren. Nah, gue pernah juga tuh, gue mau ditampar. Gue giniin langsung. Terus dia freeze. Dia nge-freeze. Kayak gue bisa baking cun kebetulan kan. Totok ya? Ditotok. Iya. Iban. Itu. Gue waktu itu pernah mau ditampar pakai penggaris besi. Dia mau nampar gue gini. Terus dia diem kan? Anggar. Enggak, dia diem. Apa nggak jadi apa-apa? Totok kebelah. Udah kepotong. Dia nggak sadar dia. Ngapain kamu bilang? Jatuh. Gitu sih gue. Biasa aja, pakai butterfly biasa, ya penggaris butterfly itu besi. Yang 30 cm. Iya, gue tahu titik-titik tajamnya soalnya. Iya benar. Tajam sih itu butterfly. Sekarang cupu apa-apa. Kalau dimarahin mah jangan lapor orang tua Iya. lah, terima aja emang gitu. Apalagi karena udah zaman handphone manja direkam. direkam. Guru kasar dikit direkam. Ya. Guru kasar dikit direkam. Ya, Sama terima, bro. emang itu Udah bagian marahin. dari apa namanya self development Yes. supaya lo Itu jadi orang yang kuat. ya bagian dari pendidikan pendidikan jasmani. Karena kan strong apa? Mau kemana sih orang anjing? Hard Dia bawa Hard kita times. nih, kita di pinggir dasar. nih, hard times, Hard times. waktu-waktu Hard sulit. times yang paling indah adalah keluarga. Hard times yang paling berharga adalah keluarga Cemara nggak ada di era lu. Nih, masa-masa yang ada quotes gue pernah dengar. Oke. Masa-masa yang sulit menghasilkan orang-orang yang kuat. Betul. Orang-orang yang kuat menghasilkan masa-masa yang enak. Betul. Masa-masa yang enak menghasilkan orang yang lemah. Betul. Orang-orang yang lemah menghasilkan masa-masa yang tadi Susah. Sulit. susah, baru muncul lagi strongman lagi. Pengulangan. Nah, lu sekarang lagi dapat fase enak dari zaman gue lu. Iya. Berkat kita itu. Iya, berkat zaman gue ada handphone, internet. Kalau nggak karena dulu gue belajar keras, nggak akan ada internet hari ini. Iya. Lah, kalau gue nggak naik bangkunya Soeharto, lu nggak bisa nge-tweet sekarang. Kacau. Oh, nggak turun deh. Gue yang bikin. Lu lahir 2001. Besar. YouTube lahir 2005 tuh gue salah satunya kontributor. Yang di kebun binatang video pertama. Video ya benar. Itu video pertama YouTube. Kita dulu tuh. 2005 ya. Kontributor gue. Hmm. Gue pencipta pertama like video like. Gue kasih saran, kasih like deh gitu. Lo kalau dimarahin orang tua paling parah ngapa diapain? Di apain ya? Dikunci kamar mandi pernah nggak? Diguyur air dingin. Dicabein, mau tuh cabein. Ya, nggak kuat. Ada cabe bijinya Bener. kan? Ditaruh mulut. Iya. Jadi kalau ini, gitu Iya, pedes mulut lu. Lah bener. Lah, gila, lemah banget anjing. Gila. Kunci kamar mandi. Dimarahin aja enggak kan? Pernah gue dikunci kamar mandi. Di kunci kamar mandi. Siram Ayo. air dingin dulu. Kunci kamar mandi. Hmm. Dibekuin. Iya, karena Gak pernah nggak? Very. Captain America gue. Gue baru dikeluarin 20 tahun kemudian. Avatar tuh kayak Avatar juga tuh kayak Eng. Emang Eng juga Eng juga gitu dia. Tahu lagi gue Ketemunya. ceritanya. Ketemunya gitu dia. Nggak pernah di... Oh, sahabat gue nggak. Pakai lidi. Tapi gue Pakai sering lidi. denger. Sahabat Pakai lidi, pakai gesper. Enggak pernah lu ya? Gesper, teman-teman gue sering tuh. Ya, gesper. Gesper Gucci lagi. G-nya. harus luxury. Iya, pakai laser brand. Asal luxury. Apa? Goblok ah, aneh banget ini podcastnya anjing. Luxury, masa gitu ya? Kok terapi sih? Luxury. Lu pernah nggak tidur nih? Tidur di kasur. Aku juga pulang malam nih. Gue pernah pulang malam, nyendip-nyendip, bokap gue kasih tidur kan.
udah nih nggak ketahuan. Set tidur. Terus tiba-tiba disiram air dingin. Masa? Lagi tidur? Lagi tidur. Oh jadi udah sampai tidur nih? Udah tidur. Ya kan gue pulang baliknya malam. Kan umur berapa? Umur berapa? SMP. Oh SMP balik malam sih. SMP gue balik jam 1 kali. Gila sih. Bokap gue Dini hari. nyokap gue bukan itu. Udah tidur. Papa masih tidur gitu. Jadi biar nggak dimarahin. Nggak, lu dari mana dulu nih? Lupa gue. Main doang, Main nongkrong Apa, aja. Apa? Udah duck down. Koloseum. Lu ke Kolo. Goblok. Gue bego, kan gue dari zodiak gitu. Udah dari Senopati, Cempaka Putih lumayan jauh ya. Paling bolong 1. Makanya gue pulang pagi. Pulang jam 1. Udah. Terus nggak jadi dah. Udah gue pulang kan, bokap masih tidur kan. Ya udah langsung tidur. Jadi gue nggak bersih nggak apa. Gue matiin lampu kamar, gue tidur. Udah kayak udah di dalam mimpi gue tuh. Oh udah bener tidur? Udah tidur. Udah tidur. Gue tau bokap gue bangun, udah pulang nih anaknya. Gue guyur gue. Kasur gue basah, gue basah. Terus habis itu dia udah nggak mau ngapain lagi. Terus gue suka kepada dibasahin sih. Mungkin bokap lu. Oh Dika katanya mau ikut Ice Bucket Challenge. Oh iya. Itu gue anjing lah, tai banget. Gak dimarahin, terus itu cuma dilempar kasih air terus cuma diomongin apa gitu, cuman Segayung, seember, segelas. ember. Sampai full badan. Campur seember. Lengket. Ada kelapa. Alpukat. Lengket ini apa sih kita ngobrol? Es cincau. Wah, itu lagi nganga lagi. Ini Masuk gula mulut. aren nggak enak banget kena badan. Gula aren. Ya. Terus Udah ya, dia cuma ngomong kalimat pulang malam dulu atau apa gitulah. lu bangun tuh? Kebangun, Terus tapi udah? pas dia ngomong gue belum sadar juga. Udah langsung tutup pintu lagi. Ngentot, gue bilang gue coba pengen bikin gue basah anjing. Terus Tidur lu basah dong. Basah banget. tidurnya gimana? Lanjut. Lupa gue tidur di bawah kayaknya jadinya, tidur di lantai bawah. Unik. Parah tuh gua. Unik. Itulah itu ya, tapi gue waktu itu bokap gue bener nih, karena kan biar gue nggak Lu pulang nggak malam. ngadu ke sosmed dong? Gue enggak lah, maksud gue nge-tweet, maksud gue tiba-tiba anxiety enggak lah. Enggak, lu kena dong mental. Kamen. Mental Kuat illness lah. lu kena. Mental. Mental Iya, illness. Kena dong lu. Kuat gue. Kuat ya? Kuat lah. Aman ya? Milenial kan generasi kuat. Parah. Nggak dikit-dikit. Itu kan dia ada-adain itu. Apa? Penyakit-penyakit gitu. Iya, Dia nggak ada-adain. beneran ada. Depresi Psikolog lah. itu kerjaan apa itu? kayak tukang sihir. Iya bener. Psikolog, psikiater, Dibilang bilang apa? Anak sekarang apa? Depresi lah. anxiety, Yang ada dua. bipolar. Bipolar lah, anxiety lah, nggak mau kerja lah karena lagi stres. Stres apaan sih? Healing tuh Umur 21, 22 stres apaan sih? Oh, Anjing. ribet Banyak alasan. itu. Bilang aja malas kerja. Gue dulu gitu ya pernah. Itu buat self development gue lah. Iya. Lu nih kalau kerja nih, lu udah kerja semenjak kan lahir 2001, semenjak beres kuliah. Iya. Semenjak beres kuliah udah kerja Udah. berapa tahun berarti sampai sekarang? Setahun. Udah setahun kerja. Baru setahun kerja. Iya dong. Masuk jalan 2. Kalau dari lulus kuliah. Setahun kerja. Berapa kali Belum pindah? ada pengalaman. Berapa kan tempat kerja? 3. Tuh. Itu tempat Gue tuh loncat. Setahun baru setahun udah 3 Iya. tempat kerja. Udah 3. Klepto ya? Ketahuan akhirnya. Ketahuan ya akhirnya? Ketahuan akhirnya. Gara-gara klepto ya? Kebiasaan lu kencing di pot. Ketahuan. Ya, ntar keluar lagi. Ketahuan akhirnya sih. Syukur deh kalau kantor lu sadar. Ngewain botol sambel? Ketahuan ya? Di mana? Ngewain botol sambel. Enggak, itu udah terlalu Yang ABC ekstra pedas. Yang botol kaca. masa botolnya diituin. Perih banget ya? Bon cabe. Gede itu, gede banget. Harus gede apa itu? Mata kata suka gitu. Kalau ngantuk. Lu ketulah loncat lu pindah-pindah kerjaan. Kerjaan satu aja, fokus sampai tua. Iya, paling nggak 3 tahun Iya. lah, minimal 4 tahun gitu loh. Kan biar nanti di portofolio lu ke kerjaan berikutnya juga bagus. Oh ini kerjaannya dia di kantor berikutnya, sebelumnya lama lumayan gitu. Iya, dengan Paling ketulah loncat tuh nunjukin bahwa lu tuh satu nih, tadi lemah mentalnya. 2, nggak bisa kerja karena lu pindah-pindah tempat terus. Mm-mm. Jadi lu nggak berkembang gitu. Alasan lo apa coba? Gue pengen tahu alasan logis lo. Gue nggak paham soalnya. Dapat tawaran Dari
dari kantor berikutnya. Langsung lu tinggalin gitu aja kantor lama lu. Kan lebih baik gajinya. Bener-bener nggak ada. Loyalty is dead. Iya betul. Loyalty is dead. Kayak nggak ada pikirannya pengen cinta pekerjaan. Commitment is a myth sekarang. Yes, semua tuh developmentnya tuh nggak ada. Pengen tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Office ya. Hah? Office ya. Nina. Emang iya tuh? Iya. Nggak mungkin. Gua kan nggak ada dengar lagu zaman sekarang. Itu tadi gua ngambil dari lirik Padi. Berarti akhirnya lo sebenarnya ibaratnya kayak lo I love you tapi lo letting go akhirnya ya. Iya. I love you better. Itu lagu juga. Lagu apa? Gue gak tahu kayaknya. Lagu apa? Pamungkas. Bambang. Pamungkas yang gue tahu kita tuh Bambang doang. Sundulannya jago, bro. Iya. Nomor 20. Siapa itu Pamungkas? Iya ada. Kok tanggung ya namanya? Cuman Pamungkas satu kata. Kayaknya harusnya apa kayak ya Iya. jurus ada jurusnya. Jurus Pamungkas. Itu kan sih oke enak tuh. Pamungkas doang apa? Tony Pamungkas gitu. Tony. Ya maksudnya ada nama depannya aja. Iya. Oh, Pamungkas doang. Aneh. Anak terakhir dia pasti ya? Pamungkas biasanya. Anak terakhir. Oh gitu? Anak terakhir memang. Enggak juga sih. Lah, iya. Kurang lu. Eka anak pertama. Oh gitu. Dwi anak kedua. Biasanya. Eka pertama. Tri Ada satu. itu anak Eka dari mana? Satu artinya. Bahasa apa? Bahasa Latin. Oh, iya. Yunani kuno. Ya. Zaman Julius Caesar ketiga. Itu. Net. Julius Caesar gampang banget. Lagi minta kerjaan tuh dia. Iya, lagi makan loh. Minta kerjaan Video mulu saya makan orang doang. tuh. Iya. Makan. Joget mulu udah kali Bang Cesar. Tadi ngomongin apa sih kita? Gitu mulu kutu loncat. Oh, Eka lagi ngomongin Eka tadi. Iya, Eka. Iya. Lu emang nggak merasa takut CV lu atau portofolio lu jelek lu pindah-pindah gitu? Enggak. Biasa aja. Ya. Ntar ngerasain terus tua Iya, rasanya. apalagi zaman bapak ibu kita. Bisa belasan tahun di satu kantor kan? Ya. Nih. 11 tahun. Iya 20 tahun. Nyokap gue 20 tahun kerja. 20 tahun dia berarti loyal sama perusahaan nih. Nah, itu seumur lu sekarang. Ya, nanti kalau lo udah tua nih, lo lo kerja pindah-pindah ya kan. Lo tua jadinya lo gampang dikeluarin karena nggak dekat sama anak kantornya, nggak loyal, dianggapnya sama perusahaan. Jadi pas lo udah tua lo udah nganggur lo jadi perek. Ngaco. Duh, mulai ngomong ngaco ngomongnya kayak lagi demam. Kayak baru ini biusnya baru beres. Kayak orang biusnya baru beres ya. Iya, ngomongnya ngaco. Tapi dah karamoy. Tiba-tiba udah pindah Karamoy. Karena lagi demam. Ya udah gue ikutin. Emang udah pindah Karamoy demam? Gue bukan. Itu kan lu juga demam anjing. Terus saya ngomong nggak. Terus ngapain sih begini? Ini apa sih? Tahu aja udahan ya. Udah. Apa ini gak ada base cut-nya anjing. Gak ada yang buat base cut. Bagus sih deh. Ngobrol seru anjing. Gosip-gosip direkam. Ngapain sih begini-begini? Ada best. Gak ada konten ini. Ada. Dapat masih dapat kok esensinya. Esensinya dapat. Vibes baru lagi. Udah lah. Vibes. Kayaknya deket sini ada ini dah. Ada gajah. Iya, ada polsek lagi pemusnahan ganja deh kayaknya deket sini. Pesan enak nih dari tadi. Yuk. Kayaknya ada dah. Ada kayaknya deket sini dah. Deket sini ada kayaknya. Ya, lu tahu nggak teman-teman lu sejujurnya nih, yang nggak usah lu deh, teman-teman lu yang lu tahu yang sering pindah-pindah kerja atau karena gue belum pernah berhubungan langsung nih sama yang di kantoran. Emang kayak gitu kebanyakan seumuran lu? Iya. Pada gampang pindah kerja. Kenapa alasannya? Bisa 6 bulan, 3 bulan. Iya, alasannya apa? Pengen cari yang enak aja. Yang Gimana? nyaman. Kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kan kadang tekanan kerja beda-beda. Kayak pada pengennya yang lebih nyaman, bosnya lebih baik. Biasanya kan kelihatan dari luar semua tuh nyaman. Pas masuk Ada aja. Pasti ada kekurangannya tiap perusahaan. selalu dari luar tuh kelihatannya oke. Nah, kita cari yang bisa nambah kekurangan itu lagi. Ya elah, nyari yang sempurna mulu.
Gen Z gitu tuh, nyarinya sempurna gitu. Zaman anak zaman sekarang sih. Aneh. Kayak kerjanya bener aja Gen Z. Ya itu dia, mending kerjanya bener dulu. Tahu. Baru lu bisa ngomong, nyari yang nyaman, yang bosnya ini. Males-malesan Gen Z tuh kerjanya tuh. Kantornya gini. Lemah bener lu, bener-bener generasi musnahin aja lah generasi ini menurut gue. Tahu. Kayak nggak ada contribution to society, kayak nggak ada. Dikasih kerjaan apa nggak ngerti. Udah Capek. diajarin nggak selesainya lama. Itu Gen Z tuh. Udah lemah-lemah tadi apa sama orang tua nggak pernah dikasarin, Iya. musiknya jelek-jelek. Sama bos maunya akrab, banyak maunya Gen Z. Iya. Maunya yang bisa WFH banyak dalam Iya, seminggu. gaji tapi mau tinggi. Gaji mau tinggi, mau bisa WFH banyak. Terus kalau lagi hari masuk kantor boleh keluar, boleh ngerjain di mana aja. Iya. Ngeluh capek kerja kantoran, tiba-tiba ntar jadi konten kreator. Jadi konten kreator nggak laku, nyalahin lagi. Banyak maunya. Cupu generasi lu tuh. Maunya apa sih? Apa yang bagus dari generasi lu? Musik nggak bagus, etos kerja nggak bagus, attitude nggak bagus. Wawasan. Elah dari ChatGPT doang. Udah. Sekarang Sebutkan negara Eropa Garut, gue lihat di itu anak SMA di sosmed. Ada sebutkan negara-negara di Eropa Garut. Dia Oh bilang. iya. Ada. Mana Bener bagusnya? anak sekarang tolol-tolol ya. kalau ditanyain apa, tapi ya mungkin terpilih ya, dipilih ya. Zaman kita mah semua itu dihafalin. Iya. Keluar kepala. Katanya, gue pernah dengar ya, katanya kenapa anak-anak sekarang kayak gitu tuh. Kayak nama-nama ibu kota, nama apa tuh Iya, nggak terlalu tahu. iya. Karena semua tuh bisa di Google, jadi buat apa gue hafalin. Oh. Ada yang kayak gitu, katanya. Ya, Kalau benar zaman sih, kita secara logika bener. Tapi kan karena terlalu dimanja teknologi menurut Iya. gue. Dulu kan kita harus pakai buku pintar, RPUL, dipelajarin tuh. Buku pintar harus ada, Ya. karena info di dunia makin banyak, ada cetakan terbaru. Ya. Itu gue hafalin tuh. Atlas, lu masih buka Atlas nggak? Dulu. Sekolah? Oh, masih. Belakangnya kan suka ada bendera-bendera. Ya, bener, Lu hafalin? Emang lu nggak hafalin? Enggak. hafal nggak lu nama negara? Enggak. N apa N? Nigeria. U. Ukraina. W. Uruguay. W. W. Ada tuh kan, dia nggak ngerti. Negara W. Negara W ada. Wales. Oh iya. Wales. Oh iya. Wales. Iya, Wales. Wales mah es krim. Iya bener. Wales. Tapi bener kan? Iya. WWF. Worldwide. Smackdown. Iya. Iya, ada yang panda juga. Ada worldwide, ada Iya. fun. Lu tahu gitar? Gue tadi mau drum nggak jadi. Tahu gitar gak? Ya. Tahu gitar tuh bisa dimainin beneran. Bisa. Kenapa band-band sekarang yang gue lihat semua cuma dari kamar doang kayaknya pakai apa sih? Software gitu ya. Iya. Bikin lagu pakai software. Nggak ada alat musiknya. Kan gampang. Ntar main live-nya gimana? Belajar lagi aja. Lah, Terus sekarang musisi-musisi ya. Sekarang tuh musisi-musisi sekarang tuh bangga banget tuh mamerin. Ini kuncinya gini nih, tapi gue nggak tahu nih apa kunci apa. Nggak ngerti. Kalau dulu mah ngulik gitu, Eros ngerti, iya. kunci ngerti. Sekarang gitu kalau musisi tuh ditanyain, ini kunci apa? Gue nggak tahu nih. Gue soalnya kan nggak belajar musik. Belajar makanya harusnya musisi-musisi sekarang tuh. Dan musik sekarang liriknya mesti ada backstory nih dari mental health gue nih gini-gini. Elah, pura-pura. Pura-pura. Pura-pura kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Baru. Orang kalau dulu kan lirik aja bagus. Nggak perlu ini hasil dari mental health, ini dari hasil dari psikolog bertahun-tahun. Cupu. Ada nggak anak sekarang bisa aku berdansa di ujung gelisah diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebar benih. Bisa nggak bikin lirik gitu? Ya. Nggak ada Sekarang anak sekarang. alkohol. Ya elah lagunya begitu jelek. Kamu jahat tapi enak. Kamu jatuh enak. Ya elah. Apaan tuh? Zaman sekarang mah. Jelek. Kurang. Jelas muka gosok gigi. Ya, jelek. Itu apa tuh? Evaluasi. Lagu siapa? Adalah tuh lagu tadi Hindia. Jelas muka gosok gigi. Ada. Ada liriknya gitu? Iya. Ya. Kalau itu lagu anak-anak zaman gue dulu. Jelas Bangun muka. tidur, ku terus mandi, tidak tidak lupa lupa gosok gigi. Sekarang anak-anak sekarang. Bilas muka gosok gigi. Gigi Ya. evaluasi. Nah event loh. Anak event. Evaluasi. Ada eval. Kurang. Liriknya kurang ini. Udah. Ya itu tadi udah alat musik bohongan. Ya. Liriknya lirik gitu. Ya. Bukan dari ini, pasti dari hasil googling doang menurut gue sih. Nggak ada struggle-nya.
Kalau anak sekarang tinggal, kalau yang musik setahu gue tinggal bikin sendiri apa tadi alat musik dari software. So bisa ngupload sendiri kan. Ya. Nggak ada perjuangannya. Betul. Nggak ada ke label dulu, ikut festival band dulu. Ya lomba-lomba keluar kota dulu, dilirik label, baru diajak, baru bisa bikin video klip. Sekarang video klip, salah-salah. Pakai handphone. Yang penting ada efek noise-nya sama slow-mo. Sama badannya slow-mo tapi mulutnya pas. Gitu. Ada yang gitu. Ada gitu. Ada, tapi mulutnya pas sama lagu. Iya. Rekamnya dicepetin itu pas rekam. Gitu mulu sekarang tuh. Sekarang terlalu ini. Biar viral pokoknya bikin musiknya jadiin sound TikTok. Udah gitu terus. Iya. Malam chaos ini. Aduh jelek. Kurang. Cuma buat gitu-gitu terus video klip juga sembarangan upload YouTube. Dulu mah video klip harus nunggu muncul di MTV. Muncul di TV tuh. Wah, muncul nih di TV. Ya. Gue juga sebagai penonton harus nungguin nih. Wih, video klip ini gitu. Gak bisa saya enaknya. Pindah video klip ini gimana caranya? Enak zaman lu. Tapi terlalu jadi manja sih. Enak tapi manja. Percuma lah. Nggak bikin lu jadi kuat. Nih buktinya lihat sekarang. Mana tuh? Sayang Aneh lu. Asli aneh banget. Tahu lu aja. Gitu. Musik gila. Apa iya? Terlalu ini dia happy. Musik sekarang eranya Gen Z itu juga ada siapa namanya? BTS, NCT. Oh, Korea katanya mulai menyerang ya. Mungkin berapa? 10 tahun terakhir? Ya, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Iya, dari zaman Super Junior gitu katanya ya. Ya, itu. Gua enggak. Cowok-cowok joget-joget begitu. Enggak sih gua. Sorry, simple lah. Boyband merusak referensi gue tentang boyband zaman gue ya. Zaman gue kan Backstreet Boys, Westlife, Ya, Boyzone, ya. Siapa lagi sih? Mizone. Wah, Blue, minuman. Time Zone, Cakzone. Rudi Tabuti. Ya. Ozone, Udah mulai. drummer, Rocket Rockers. Drummer Rocket Rockers. Ya sekarang K-pop gitu, BTS, NCT gitu. Ya. Udahlah. Nih, pertama nih joget, kan? Pakai make up. Terus lip sync kayaknya, aduh. Bah, enggak sih gue. Nyanyi itu live. Enggak, masa udah band musiknya bohongan, nyanyi juga nyanyi Iya. bohongan, lip sync. Kurang. Kayak Udah mukanya bohongan, masa nggak ada. gue juga bohongan. Emang gue bohongan? Operasi plastik itu. Jelek. Nggak asli. Zaman kita mah nggak ada ya. Nggak ada. 90-an mah mukanya asli semua. Iya. 90-an, orang 90-an. Nggak ada rinoplasti nggak ada dulu. Mukanya asli, super asli. Iya. Sedikit pun, bukannya kita nggak tahu ya, tapi emang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada filler bibir dulu. Nggak ada, nggak ada. Mancungin hidung nggak ada. Botox. Walaupun mungkin yang 90-an sekarang pas udah makin tua, mukanya kok masih pada tetap muda ya. Iya. Tapi pasti gue yakin karena olahraga sih. Itu karena kita baik. makan sehat, Makan sehat, hidupnya bahagia. buah-buahan. Iya, hidup bahagia itu karena dulu nih kita nongkrong nih kita nggak megang handphone. Ini kita taruhkan sekarang handphone. Bener. Anak sekarang main handphone mulu. Bener, handphone mulu. Udah gitu main game. Masa nongkrong untuk janjian mabar ngapain? Gak ada yang ngobrol gitu. Tahu nggak ngobrol. Sebelahan kan bisa di rumah. Itu bisa di rumah nggak mainnya? Bisa harusnya. Ya kenapa nggak di rumah aja? Biar ketemu. Dih, Biar apaan? ngobrol aneh. langsung. Ya, kan ketemu tapi main game. Lebih asik kayak warnet. Ngajakin nongkrong, nge-scroll Nggak, kalau- Instagram. Kalau zaman kita dulu ke warnet memang harus ke warnet karena nggak bisa main lagi. Iya. Bukan ya emang harus ke warnet. Warnet emang satu-satu komputernya jadi nggak ngobrol. Iya. Kalau ini kan ketemuan nih di coffee shop di mana duduk gitu. Cih. Main gitu. Nggak paham gue ngapain nongkrongnya. Nongkrongnya ngapain kalau gitu? Beli kopi. Terus Main game aja. Lu pernah main ini nggak? nggak masuk. Apa namanya? Hujan-hujanan. Main hujan-hujanan sama teman-teman. Nah, Itu tuh era kita tuh gitu mainnya. Main main bola ke lapangan. ya Boleh sekali doang. Seumur hidup.
Gak berapa kali sih. Ini bukan gengsinya, emang dianya nggak. Emang dianya nggak. Emang dianya nggak berteman ya. Kurang temen. Apa lu mainan masa kecil apa? Petak umpet. Petak umpet, oke. Apa lagi? Benteng. Bentengnya mana di nggak? sekolah. Saya orang kaya, saya orang miskin main nggak? Iya, yang rebutan anak. Ya. Donald bebek. Donald bebek. Mundur 3 langkah. Injek-injekan kaki. Ya. Oh, deprak. Oh, bukan. Nggak tahu. Jadi nyerang kaki gitu. Oh, nggak tahu. Nggak pernah. Galaksin. Galasin. Bambu gila main nggak? Tong Itu setan. atraksi. Tong setan main. Kita main dulu. Main Makanya kita sekarang keras. Jelangkung. Gak mau jelangkung main. Jelangkung main nggak? Mainnya Cupu. supernatural. Masa nggak main jelangkung anak sekarang? Iya, makanya itu. Dulu kita bikin mobil-mobilan dari kayu. Jadi Main- jeruk Bali. Ya, jeruk Bali. Iya. Terus bikin tembak-tembakan dari kayu tuh yang di Peletak. iya peletakan. Apa sih namanya itu? Peletakan batu pertama. Bukan. Nah, karet ini peluru karet. Oh, iya. Iya, dulu mainnya gitu. Jeruk Bali tuh di kulitnya dipotong gini, kasih jadi roda. Gue pasang dinamo, kasih receiver jadi remote. Wah, itu bisa gitu. Oh, bego. Keren jadi gitu, bisa jadi remote control. Dari jeruk Bali gue. Pasti dari atas tuh mainnya. Engineer. Dari tanjakan diturunin, nggak ada yang pakai remote control, nggak ada. Tinggal pasang dinamo doang. Oh iya. Sama transistor, sama receiver doang, kabel merah, kabel biru. Terus ngerti. Bisa diisi bensin deh. Pertalite. Ego. Tapi anak-anak zaman sekarang ya, menurut gue, Ah. yang nih, generasi dia ke bawah nih. Lu 2001 kan? 2001 ya, 2000, yang baru lahir 2007 gitu, 2005. Tua-tua banget mukanya ya. Iya, ini dia juga tua banget mukanya. Iya, dia umur berapa Gue sekarang? kira Morgan Freeman. Tua banget muka lu. Iya, parah. Gue kira lu Samuel L. Jackson. Gue kira. Lu umur berapa? 23. Ciao, masa 23 begini mukanya? Tua banget mukanya. Nggak cewek, nggak cowok, anak sekarang tua-tua ya? Tua. Kalau Iya. cowok kayak gini nih mukanya nih. Kalau cewek tuh kayak tante. Iya. Tenan-tenannya. Gue aja nih, gue kan kelahiran 89. Gue kalau naik ojek masih suka ditanya sama abang. Masih kuliah? Cie. Bener. Gue kalau lagi nunggu beli kopi gitu, sama kasir tanyain, SD di mana? Iya. Gue pernah Yang gue lagi naik taksi sendirian. Iya. Ditanya, nggak sama orang tuanya? Gitu. Kok ada toddler keluar sendiri katanya gitu. Gila gak? Digacor ya aja. Awet muda banget. Gak pernah lagi jogging. Zaman. Lagi jogging. Ada ibu-ibu nyapa. Kok baru lahir udah bisa jalan? Pinter banget anak sekarang gitu. miracle. Udah bilang, "Kamu, saya udah 28 umurnya," gitu. Kaget ibunya kalau ngeliat kita. Kalau anak sekarang mungkin pengaruh gaya, pengaruh make up, pengaruh apa ya, kehidupan tadi tuh. Dipikirin semua. Karena tadi mentalnya itu loh, mental illness. Mental illness ya. Mental illness-nya terlalu dipikirin. Iya, iya. Jadinya bilang depresi lah, apalah. Mukanya Anxiety, tua-tua jadinya makanya. Tua-tua bener mukanya. Suka kaget gue ketemu temen yang kayak, apalagi sekarang ada sempat ngetren kayak kumisnya dipiara gitu. Iya, SMP udah kumisan. Iya, kayak jenggotnya nggak ada, Iya. tapi kumis doang. Jadinya kayak makin tua kan. Benar. Apalagi pakaian-pakaiannya juga sekarang kan sosok ngikutin zaman dulu, vintage, baju dimasukin. Iya, pasti bilangnya lagi tren celana baggy. Lah, cuma dari dulu kita udah pakai. Makanya. Iya. Nama-nama Wijaya 80 nggak lahirnya? Enggak. Sosokan, so vintage. Gitu. Pada ngeblank. Apa sih? Ngeblank gitu. Gara-gara ayam ori nih. Gara-gara Kenyang, kenyang bego. pedes. Nasi ayam ori. Enak itu ayam ori. Dari zaman gue tuh ayam ori. Dari apa? Zaman gue dulu udah ada ayam ori. Ayam ori? Gua Genzi enggak? nggak tahu, iya itu nggak tahu. dari zaman lama. Barengan sama Boberek. Yujum. Ayam- Yujum masih muda dulu Yujum. Yujum, iya. Gue liat kecilnya Yujum gue yang gendong. Ayam goreng Suharti. Kok tiba-tiba jadi pada bumbu YouTube. Bareng sama Es Ragusa, tau nggak yang? Iya, es Jakarta Ragusa di Pasar Baru. Pusat- Jakarta Pusat ya. Iya. Itu dari tahun 30-an kalau nggak salah. Ya. Nggak mencair-cair esnya. Dari tahun 30 padahal. Gila banget. Gila banget. Itu juga bareng tuh, barengan.
Chill sama Yujum. Bareng. Si Bu Ragusa. Oh, Pak Ragusa itu. Pak. Oh, Ragusa Pak. John Ragusa. John Ragusa. Cocok sih, John Ragusa cocok sih. Iya. Emang iya? Iya. Bukan masalah cocok, emang bener. John Ragusa. Yang Katro dulu deh, apa? Katro. Malah main drum. Enak lu. Lerian. Kamu makannya apa? Tempe anjing. Itu emosian. Asoy. Ini bolong sininya. Iya. Netral. Pakai Kayak Travis dibilang kan dia niru Travis banget kayaknya. Blackball. Band zaman gue tuh Travis Blink-182. Tahu nggak lu? Tahu. Take Mana off your lagunya? pants and jacket. ya gimana? Miss you. Iya. Udah. Oh lu tau Blink juga? Keren, kok bisa tahu ya anak zaman sekarang sama Blink ya? Iya, biasanya kan nggak tahu. Bisa tahu kan anak zaman sekarang harusnya nggak ada yang tahu. Lagu 90-an. Udah lewat, aku tuh udah lewat tadi. Udah. Sekarang kan udah normal. Iya. Gua sebenarnya tema kita apa sih? Ngobrol santai sore-sore. Sore di depan rumah. Di teras. Nah, podcastnya ngobrol santai sore-sore. Kita judul baru aja nih episode 1. Iya, bikin baru ya, Jadi baru ya. episode 1 itu. Ngobrol santai sore-sore. Iya. Ngobrol santai sore. atau- NSSS. Oh bisa tuh. Kalau ngobrol asik, oke nggak? Ngobrol asik sore-sore. NASS. Ya. Nas. Itu aja tuh. Kenapa sih kita mesti terlalu over? Konsep-konsep gitu ya. Iya jadi capek gini aja Capek tuh. iya ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain. Sehari bisa dipotong 3 episode itu. Iya, tadi kita udah 40, tadi kita bisa lanjut sebenarnya. Iya kita bisa 3 episode loh sehari, Ya. santai. Santai gitu aja ya. Bikin podcast ngobrol aja, konten ngobrol ya. Gimana Fik? Acting. Iya. Ngobrol asik, indah sekali, nice jadi disingkat. Ngobrol asik, NAIS. iya indah sekali, Setelah kasih itu. nice jadi kita ntar. Nah Bener, podcastnya, bener. pakai ini aja singkatan-singkatan, Iya. kayak milenial. Ini makin gelap loh nanti loh. Ayo Katro. Kateronya adalah karena sebagai generasi lama, gue Kau paling tua kan di sini. ya soal tadi boy band Korea, Hah? bahkan gue sempet awal-awal stand up tuh 2012 Hah? spesifik punya materi soal itu. Kenapa? Spesifik punya materi, satu bit berarti. Iya soal boy band Korea. Kenapa? Kok boy band kayak gini gitu, cantik, cakep, cowok tapi cantik-cantik mukanya. Gimana materinya coba dari startup? Kalau nggak salah ya. Gue bingung sama boy band zaman sekarang. Elah. Sama ada itu ya. Oh. Bayang nggak kalau lu diterapin ke kehidupan sehari-hari? Nggak, belum tren itu. belum. Itu belum tren. Oh, belum. Tahun itu belum tren. Oh, belum tren. Masih bingung. Oke. Karena gue merasa zaman gue boy band kayak tadi tuh, Backstreet Boys, Westlife, Oke. Blue, Boyzone, itu cowok-cowok ngedance juga, tapi kok tetap cowok Manly. gitu. Oke. Terus? Kok itu ngedance nggak kelihatan kayak cowok intinya. Terus pakai make up juga. Refer ke siapa gitu? Ke K-pop. K-pop, Boy, oke. apa sih istilahnya? Boy band boy band. K-pop. Boy band ya. Iya kayak idol. Iya, boy band lah. Bebon. Santoso. Bobon. Boy band merefer kepada boy band K-pop gitu. Kenapa Baybon. udah gitu gue bilang mereka nggak ada bedanya sama girl band karena nari juga, nyanyi juga, pakai makeup juga, jadi sama aja sama girl band, apa bedanya gitu. Oke. Intinya Itu materinya. Terus apa lagi ya, pokoknya intinya itulah. Gitu. Pokoknya ujungnya kenapa kenapa mereka pakai istilahnya boy band ya, udah nggak ngeband, nggak boy lagi gue gitu. Gue bilang gitu dulu. Iya. Padahal setelah makin kesini ya udah biasa aja padahal gitu. Lo punya photocard boy band kan? Punya TOP. TOP itu apa? Ih, gak tahu. TOP itu bagian dari Big Bang. Iya, sedih tuh gue gak tahu. G-Dragon. Tersinggung tuh gue gak tahu. Big Bang kan BIG to the Bang, Big Bang. Big Bang tuh ada 4 orang. Dia seakan-akan itu hal yang keren. Iya tahu. Tersinggung tuh gue. Siapa aja, Fik? Gak tahu, gak hafal. Big Bang. Tapi yang main Squid Game G-Dragon. kan? Iya. Oh, G-Dragon tuh Big Bang. G-Dragon, TOP. Lu nonton Squid Game 2 nggak? Squid Game 2 nonton. TOP. Itu apa? Yang rambut ungu. Si rapper yang pakai Oh, obat. itu. TOP. Itu TOP. Oh, itu dia. Deng, yang lain pada tegang dia juga joget. Ya, Itu lucu banget tuh adegan itu. Iya. Itu TOP. Oh, Salah satu gitu. dari Big Bang. Ah. Yes. Terus?
biasanya setelah makin kesini makin emang K-pop apa kalau boy band Korea khasnya gitu, terus jadi biasa aja liatnya. Mungkin itu karena lebih ke ya itu tadi antara merasa generasinya lebih baik atau kaget melihat fenomena boyband Cowok kayak yang gitu. beda lah. Iya, Karena kan boyband dulu kan yang keren beda banget, iya. gitu. Dulu kan leather jacket yang gitu-gitu kan Iya. cowok tuh. Bandnya Tadi rock. hujan basah. Kalau boyband Backstreet Boys sebenarnya agak geli juga Iya, sih. iya. Cuma kan dia nggak make upan lah. Oh, gitu. benar. Iya, pakai kaos kutang doang, Iya, dance iya. di hujan gitu sih. Jadi Ya bener sih. Kayaknya nggak usah terlalu segitunya. Itu eranya berarti era pas boy band di Indonesia juga masuk kan? Kayak Smash gitu-gitu. Iya masuk. benar. Eranya. Era itu. Dan emang kayak era itu juga stand up lagi banyak bahas itu kan? Iya benar. Gue bagian pokoknya tuh gue bahas antara boy band Indonesia yang sekarang tuh kayak Korea juga. XO9, Iya. boy band. Baby, cukuplah sudah. Iya tahu. Antara Ya bener sih. Biasa aja jadinya sekarang lihat. itu ya. Lu apa? Katronya? Gue kayaknya berhubungannya sama TikTok. Mungkin baru ya. Tapi misalnya TikTok tuh agak ada apa namanya asosiasinya sama Gen Z, anak-anak muda apa segala macam. Dan waktu itu tuh masih belum banyak yang mainin tuh karena angkatan gue. Gue juga nongkrongnya mepetnya malah ke milenial dibanding ke Gen Z seringnya. Jadinya merasa TikTok tuh bukan hal yang umum. Pas lagi nongkrong, kayak nggak wajib gitu di tongkrongan gue punya TikTok. Sementara dulu udah banyak yang main, tapi waktu itu masih era-era kayak setelah Bowo tuh. Pokoknya eranya yang gue ingat adalah era-era cewek-cewek joget. Ya. Yang jogetnya sebenarnya nggak bagus, tapi diakalin dengan cara gigit bibir bawah. Pokoknya gue inget banget tuh itu, gue kayak pernah gue bikinin joke juga kayak gitu, karena waktu itu era gue jadi males gitu, aku nggak mau main TikTok isinya begitu gitu waktu itu, yang dimana harusnya mah nggak apa-apa juga kan. Maksudnya, Akhirnya tapi punya TikTok juga. sekarang punya dong, gue bikin konten satu. Kayaknya TikTok awal-awal itu ya joget dan stereotipnya itu untuk Gen Z. Kenapa ya? Ya itu karena eranya dimulai dengan joget dari semula kan. Iya pas pandemi sih. Eranya dimulai dari situ, jadinya males juga cowok-cowok mungkin ya. Lebih kebingung sih sebenarnya, maksudnya. Oke, kontennya TikTok joget-joget, terus kalau gue bikin gue mesti ngapain? Bikin apa? Iya benar. Iya, jadi bingung. Iya. Padahal macam-macam isinya ya sebenarnya. Macam-macam banget, tapi kenapa yang awal-awal muncul emang joget doang sih? Awalnya itu soalnya. Terus baru bikin kayaknya gue lupa. Kayak baru 2 tahun lalu, baru bikin 2 tahun 3 tahun lah. Paling mentok. Ya segituan jadinya. Ya apa-apa lah mau jadi TikTok. Joget-joget juga enggak apa-apa. Menurut gue sekarang kayak Velocity gitu. Nggak masalah. Seru-seru aja nggak ya? Iya. Kayak gue ngeliat Velocity sih juga nggak katro sih. Itu kayak meskipun mungkin gue nongkrong nggak bakal bikin ya, tapi kalau nonton itu tuh nggak yang ngeliatnya apaan sih nggak gitu. Biasa aja. Iya ya nggak sih? Sekarang Iya. gue ngeliat itu kayak statue apa gitu seru-seruan aja. Terlalu over dari terlalu 90-an. Bikin statue kita. Iya dong. Gue nggak tahu gimana sih statue. Ya ini. Cocok bisa Cuma Velocity datang ke dong. rumah. Iya, Itu kan gabung, cocok kan? bisa Lagunya datang soalnya ke statue. rumah. Tapi gerakannya Iya, Velocity itu format. gitu. Ya, Velocity. Oh, bukan lagu ya. Format slow motion. Setahu gue. Iya, benar-benar. Terlalu 90-an atau lebih sebenarnya kita ambil generasi 90-an sih karena itu yang paling sering diomongin orang-orang sebenarnya, tapi kita ngambil adalah orang-orang yang terlalu merasa generasinya tuh paling mantep sedunia, yang selalu melihat generasi sekarang tuh jelek. Karena sekarang lagi ada. Sekarang perdebatannya adalah itu milenial versus Gen Z kan. Alpha mungkin belum terlalu ikutan lah. Alpha sekarang diledekinnya mungkin Belum lah, Alpha mah yang masih kecil-kecil kan? Alpha SD, Sigma. Sigma tuh Mewing. Oh iya, Ya, Sigma itu. Mewing. Bener. Mewing itu Alpha. Anak-anak teman gue tuh yang baru pada SD tuh pada gitu-gitu. Iya. Iya, Sigma, Miming gitu-gitu. Iya. Iya. Itu masih gitu lah, masih tren lah gitu. Tapi kalau perdebatan yang beneran ada sampai diskusinya sendiri, terus sampai yang berantem, masih ada kan sekarang milenial Gen Z. Ada. Banyak hal kerja, Iya. pasangan itu juga banyak berantemnya. Pokoknya generasi ini selalu lagi apapun yang lagi tren di masa sekarang, pokoknya dia merasa jelek aja. Kayak ngomongnya selalu lebih sering kayaknya gue dengar ngomongnya anak sekarang
Gitu kayak nggak peduli dia Gen Z, dia Alpha, pokoknya anak sekarang gini-gini, anak sekarang gini-gini, anak sekarang. Ya. Itu biasanya orang-orang yang kayak tiap sejam sekali ngeklik Facebook deh tadi. Kalau ngeliat ada yang liburan, wih selamat happy holiday ya, yang basa-basi. Iya. Ih lucu banget cucu-cucunya, oke selamat ya, gini-gini. Nah, ngapain sih kan nggak usah di komen bisa. Love aja udah lewat habis Marah. Iya kan nggak usah perlu gitu kan. Harus ada, semua harus di komen gitu, semua harus ada komennya. Iya. Lover, kalau gue yang soal itu sih tadi soal musik, yang bilang kalau gue udah nggak dengerin lagi nih musik-musik baru gitu kayak pengetahuan musik gue berhenti di musik 90-an gitu kayak apa sih ya, gimana ya? Masa sih nggak ada yang tahu, nggak mungkin nggak ada yang tahu sama sekali, kayaknya nggak mungkin sih gue. Bener. Lu sosok pengen emang lu denial aja, nggak mau denger yang baru. Berhenti. Musik gue berhenti di era 90-an. Iya, musik gue entah kenapa berhenti di era 90-an, udah nggak ada yang lah. Kok pengetahuan stop bangga? Iya ya. Kan harusnya malu dong. Oh, gue harusnya tahu nih, gue harusnya belajar nih. Atau emang dia nggak perlu kali ya? Misalnya kalau dia bukan kerja di dunia yang berhubungan dengan musik, bukan penyiar, mungkin. Bukan kayaknya nggak perlu tahu juga kali. Mungkin ya. Iya. Ya pada akhirnya, tapi maksudnya kalau kan sebenarnya dia ngomong, dia bikin itu jadi konten, itu yang pick me-nya. Iya, itu benar. Yang bikin pick me kan itu kan kayak kenapa lu gitu deh, ngapain bilang-bilang deh, ya udah. Iya. Pun emang sebenarnya nggak dengerin, ya udah simpen aja sendiri gitu. Kenapa sih emang harus diomongin? Iya, benar. Nggak perlu digitu-gituin sih. Iya. Kalau orang yang nggak dengerin musik, nggak ada yang cocok di kuping gue sekarang. Bernada yang mana sih Bernadia? Cil. Pengen banget dikasih tahu. Sosok nggak aktif. Bilal yang mana sih orangnya, Bilal? Yang mana sih yang sering diomongin? Yang mana sih orangnya? Iya. Nggak suka. Sosok nggak aktif. Iya kan mereka. Iya benar. Iya. Ya, Bernada itu juga berlaku ke berita-berita gitu. Mereka sosok nggak ngikutin berita. Iya yang sekarang. Berita sekarang, ya kan. So ada aktor misalnya siapa? Angga Yunanda sama Shenina nikah. Yang mana sih mereka? Iya. Yang mana sih mereka? Nggak tahu gue. Gue masih tahu Pamela Anderson sama Tommy Lee Jones. Terus biasanya buat convincing opininya mereka pakai selalu ngikutinnya luar-luar. Kalau yang ya tuh kayak gitu. Benar. Kamu ini om. Apa lo? Gua milenial yang ini yang ngerasa kayak bandel banget gitu dengan bilang, wah kalau zaman dulu udah ada kamera sih, udah ada kamera sih, kacau sih gue. Biasanya awalnya gini dulu, dia ngeliat sekarang misalnya anak-anak sekarang konten clubbing, betul, konten minum apa ya, alkohol bisa, baru gitu berantem, baru gitu udah dikontenin. Kalau zaman gue dulu ada kamera nih, lebih parah, keren nih. Lu ngapain dulu, berburu dinosaurus. Terlalu dulu. Melawan pendudukan Jepang. Melawan Japechun. Apa video lu ngapain? Gue pengen tahu. Nge-tackle Dendos. Apa lu? Kabur dari Romusha. Iya. Itu baru keren tuh kalau lu berani tuh. Disuruh Romusha, enggak gue lari. Nyulik Soekarno dulu. Masukin bubuk mesiu. Ditembak sama Belanda dari jauh. Iya. Lari, keren sih. Maksudnya itu ngapain sih gitu? Iya. Gue nggak tahu ya masa lalu sekelam apa, sebandel apa, tapi maksudnya sampai dengan ngomong gitu sih piknik sih menurut gue. Iya. Pengen nunjukin lo bandel sih enggak sih gue. Pengen nunjukin kalau zaman sekarang nih nggak ada apa-apanya bandel. Iya. Bandel lu segitu-gitu doang. Iya bang, tahu era lo boleh tahu bang, ya elah. Era lo ganja belum jadi kriminal, tahu belum. Ya udah sih. Gue tahu juga belum banyak yang tahu, polisi ya tahu. Iya udah. Dikit-dikitin mulu. Kesel. Iya, gue balas dengernya. Karena repetitif sekarang tuh, apalagi ini spesifik konten ya. Maksudnya orang-orang yang bikin itu jadi konten. Apalagi milenial tuh kan sekarang gampang lupa ya, maksudnya. Mereka tuh suka cerita yang berulang gitu. Gue beberapa kali denger orang milenial nih, orang yang sama bikin konten nyeritain itu mulu gitu. Apa misalkan? Tadi yang bandel-bandelan itu. Bandel-bandelan zaman dulu gitu. Tetap itu lagi diulang lagi, dibahas lagi. Ya udah beberapa kali sih ngasih tau lo bandel.
Berikutnya milenial, ya generasi 90-an. tua yang selalu ngomong ke anak sekarang. Anak sekarang mah apa-apa gampang, udah ada teknologi, udah ada handphone. Celah, gampang. Ya, lu pakai mobil, lu pakai motor, lu pakai handphone. Dalam hal apapun ini ya. Mau penyanyi, misalnya lihat penyanyi baru, Oh, benar. udah gampang sekarang gini. Ya. Anak sekarang, anak sekolahan, anak kuliah zaman sekarang mah gampang, enak, ada ChatGPT, ada apa. Di dunia kerja juga gampang lah zaman sekarang kayak gini. Pokoknya di dalam bidang apapun selalu bilang kalau zaman sekarang lebih gampang. Ya udah lu pakai aja teknologinya kan bisa. Kan yang punya yang megang handphone smartphone gak cuma anak sekarang doang, lu juga pegang nih. Iya. ChatGPT juga bisa lu akses. Iya benar. Semua bisa kok teknologi itu. Itu apa yang buat kemarin FL Studio yang buat bikin musik bisa lu akses. Bikin dong mana yang bagus. Bikin dong musik yang bagus, bikin dong apa video yang bagus. Semua bisa diakses kok. Nah, kalau ngerasa apa tadi tuh kayak misalkan orang-orang itu tuh yang kayak ngerasanya misalkan mereka kalah dalam persaingan sama anak sekarang gitu misalkan musisi tadi misalkan mereka juga bikin album udah gampang sekarang men gitu kan. Terus mereka ngeluh gitu. Maksudnya ngeluh mulu ya bikin lagu gitu mah gampang sebenarnya. Ya gitu sih kayak lagu tuh gini harus, tapi lagu mereka tuh nggak kemakan sama orang. iya, Ngerti gak sih kayak kenapa lo jadi nyalahin dunia gara-gara kegagalan hidup lo anjing? nyalahin teknologi ya. Iya. Justru dia jago berarti yang anak-anak sekarang. Iya. Bisa bikin lagu dan terkenal lagunya. Itu sih si Garamadu tuh menurut gue juga salah satu contoh konkret bahwa itu adalah contoh milenial atau generasi tua yang kalah sama hidup gitu. Kayak kan banyak yang komentarin kan, kayak orang-orang tua yang komentarin secara musikalitas nih rendah banget Garamadu, tapi gue nggak tahu kenapa ini viral. Iya emang gimana dong? Buktinya dia berhasil, lo nggak gimana dong? Iya. Mau bilang apa terus? Itu pasti bikin pakai itu semua ya. Software semua kayaknya musik-musiknya ya. Harus di sana kan udah, tapi nggak tahu ya. Kan dia kan tipe-tipe musik yang apa MIDI, sih? ya. Iya yang gitu-gitu kan. Elektronik musik. Terus suaranya juga apa? Autotune gitu kan. Iya. Itu kayaknya mah nggak pakai alat musik beneran lah, nggak pakai software. Karena itu beda hal menurut gua. Misalnya kayak bikin lagu bagus dengan autotune atau musiknya MIDI apa segala macam, itu nggak apa-apa saat laku gitu. Tapi kalau misalkan mereka ikut ajang pencarian bakat pasti kalah kan. Maksudnya pasti kan punya pasarnya kan ibaratnya. Iya. Ada tempatnya lah gitu. Kalau pengen nunjukin musikalitas ya di lomba mungkin tempat lu kali gitu. Iya. Kalau buat di industri mah nggak ada peraturan Nggak harus ada. musik beneran, Iya, alat musik makanya. beneran atau software nggak boleh. Ya Nggak ada. itu terlalu takut. Terlalu takut. Yang berikutnya gua adalah milenial yang bilang Gen Z itu nggak sopan gitu. Kayak berani banget sih ngomong bosnya begitu. Iya. Sama orang tua kok nggak ada sopan santunnya. Kayaknya elunya yang terlalu haus validasinya deh. Kayaknya kan ada beberapa kasus yang kayak mereka ke dosen gitu ya. Terus udah nanya maaf, udah bilang maaf, udah bilang terima kasih. Terus masih ada yang protes kan? Iya. Kok begini banget sih cara anak sekarang ngomongnya gitu. Ya harus gimana lagi gitu kan? Itunya tuh juga menurut gue rada kurang gitu dari milenial tuh. Ya nggak sih? Iya. Tapi di sisi lain ya, Gen Z juga kadang juga suka ada overnya sih Iya, cuman soal sopan santun. Tapi saya kalau emang udah caranya bener jangan diiniin dong, jangan disalah-salahin lagi dong. Kalau bener caranya. mungkin anak sekarang lebih berani ngomong kali ya, makanya jadi kelihatannya nggak sopan. Iya Kelihatannya. betul. Karena generasi sebelumnya kayaknya lebih iya aja ke bosnya, lebih manut ke orang lebih tua. Ya. Ngelihat anak sekarang berani speak up, berani ngomong jadi kaget gitu. Nah kayak itu nggak mungkin sopan. agak sisi jelek kayak Gen Z itu mungkin ya, kayak mungkin nggak. Soalnya gue tim yang nggak percaya itu, kayak lo nggak suka langsung ngomong tuh menurut gue emang bukan hal yang harus dilakukan gitu. Kayak, Oh yang langsung iya, nggak suka dikit ngomong, nggak suka dikit protes gitu. Kadang kan ada cara-cara yang kayak emang lebih baik sebenarnya. Itu kan lebih ke antar manusia aja gitu. Oh iya. Iya kan? Kalau menurut gue. Tapi kalau milenialnya juga tadi overnya kayak udah sopan kok orangnya, kayak Gen Z-nya udah aman-aman aja. Kok lu tetap marah ya? Kenapa ya gitu ya? Gue masih ada bahkan kayak ini soalnya di era gue jujur ada. Oh benar. Betul. Era zaman dulu juga kacau sih. Kayak dulu di zaman gue kayak gini nih gitu kan. Iya. Ya sama tuh ya. Atau misalnya dikasih sistem yang bagus cepat. Ribet. Dulu lebih gampang gini. Lebih gampang kayak gini. Atau bahkan yang ribetnya malah yang tetap dipakai karena dulu kayak gitu. Iya. Sekarang secara gampang
Tapi dia ngerasa cara dia lebih benar, padahal lebih ribet. Dia nggak mau ngubah cara aja, Nggak mau ngubah belajar, cara, nggak mau iya. belajar baru lagi. Nggak mau adaptasi. Iya. Iya sih. Masih itu. Itu sih. Ya itu akibat dari merasa generasinya lebih bagus gitu tuh. Jadi nggak Dan mau. nggak mau nambah pengetahuan itu. Iya, jadi nggak mau nambah ya. Nggak mau nambah pengetahuan, akibatnya Orang jadi gua gitu. survive kok sampai umur segini dengan cara ini. Iya. Iya kan? Iya. Ngapain gue mesti ngubah-ngubah cara lain? Iya. Dasar Apa? dinosaurus. Kan sebutannya gitu, udah orang tua dinosaurus. Gitu. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Pelan-pelan Pak Supir. Ada sepeda Nabi Adam. Apa lagi? Berikutnya yang over dari zaman dulu adalah bilang anak sekarang, tadi kan anak sekarang lebih dipermudah dengan teknologi. Bilang anak sekarang lemah. Karena alasan mereka itu tadi, karena sama guru, sama orang tua. 2 menit udah keluar kayak komen Instagram. Ada yang tahu nggak ya kenapa suamiku Suamiku lemah banget. lemah bang- 2 menit udah keluar. lemah abang. Lemah banget. Ada daerah lemah Ya abang. ada, lemah abang ada. Ada kan daerah lemah abang. Ya itu selalu lemah, bilangnya lemah atau mentalnya kurang karena itu tadi misalnya sama orang tua atau sama gurunya udah nggak pernah digalakin lagi. Iya. Karena itu bilangnya kalau sama guru digalakin dikit di videoin, digalakin dikit ngelapor ke orang tua. Padahal kalau zaman gue kalau gue dimarahin guru mah boro-boro lapor orang tua, malah lebih dimarahin. Iya. Ya kan gitu kan selalu Tapi bilangnya. cara apa? Tapi ke parenting ya. Yang maksudnya marahin yang Bener. iya lu gimana menurut lo? Maksudnya itu pure salah atau Susah sih, gue nggak tahu soalnya parenting tuh kayaknya ilmu yang nggak ada bener salah gitu. iya. Nggak ada yang suksesnya lah. Iya. Siapa yang contoh sukses gitu? Iya. Kan masih kecil anaknya, belum pas udah jadi gede. Benar, iya. Gimana taunya nih anak berhasil apa enggak? Itu sih. Dan kayak sulitnya. bukan tanda keberhasilan gitu loh. Kayak Iya. maksudnya dimarahin atau nggak dimarahin tuh Iya. nggak menjamin lah ibaratnya. Iya, terus dia kan yang si generasi lama ini selalu bilang, ini gue bisa di posisi ini karena gue dulu hasil dikerasin nih sama orang tua. Gitu, Iya. gitu kayak. Iya benar. VOC. Iya, jadi iya parenting VOC. Kalau kata orang parenting VOC. Parenting VOC. Gila lagi banyak lagi tuh yang gitu. Anak-anaknya diambil ininya Yang meras rempah-rempahnya. VOC. Parenting VOC benar. Suruh bikin jembatan Suramadu. Suramadu kan baru jembatan. Anyar Panarukan. Ajar Panarukan. Udah. Tadi Dendels. Suramadu mah baru. Suramadu. Iya, Gen Z kan taunya itu. Kenapa sih? Nggak boleh. Suruh bikin Ashta gedung mall Ashta. Lebih baru lagi. Ada on cloud, ada Dikis, ada on cloud. Dia bikin store on cloud. Gak penting anjing infonya. Bikin Dikis, Ya. bikin Bakerman. Ke apa coffee shop ya? Negara. Dia apa? Coffee shop di Biasa. sana. Ah. Ada. Bukan negara. Bukan negara. Bukan Ke negara. bukan negara, ya kan. Outdoornya lihat gedung-gedung. Gak penting anjing infonya. Cuma ngasih tauin prakasta anjing. Goblok banget ya orang ya. Oke. Jadi langsung ada on cloud. Iya. Bangga tuh Karena tadi Prakasta. ngomong jembatan Suramadu, jadi gue cari yang lebih baru lagi bangunan. Ashta kepikiran gue. Oke. Ya, dibilangnya tuh anaknya lemah. Lemah. Ya justru kan bagus dong kalau nggak mukul. Emang sebenarnya bener. Ya kalau orang tua bebas ya terserah dah itu di Iya, rumah. tapi kalau guru Guru emang tuh bener waktu saat itu tuh guru nampol. Emang gue denger cerita yang lebih angkatan lebih tua gue lagi emang lebih serem-serem sih. Ditampol tuh pakai cincin gurunya nih. ya. Oh benar. Tampar terus Kayak bener di angkatan gue masih ada gitu. sabet. Lu masih? Yang dipakai cincin gitu masih ada. Oh iya. Kau bermasalah jiwa, aku tapi sebelum Gak punya ini. Gak tahu. Tapi kalau masalah jiwa tahu. Aku pernah ada gila gitu kan, tahu gue. Masa gue dipaksa tahu lagu cincin anjing. Tuh kan Pura-pura ya? goblok lagi kan. pura-pura gak tahu ya. Kalau di pesta pora pas intro main lari dia. Ya, gua- Lari ke panggung. Oh, gue tanya ini. Narik mic. Ngentot. Apa? Kita akan ke sana gimana? Ada Masanya kita Iya. menemui ruang dan waktu. Tahu gue. Iya tahu. Tahu gue. Oke. Apa lagi tadi? Udah gue anak lemah tadi. Anak lemah ya. Soal dipukul-pukulin. Nah, lu lagi. Gue ini agak nggak penting nih. Ya. Menurut gue katro. Mm-mm. Kayak dan harusnya udah diudahin lah sama milenial. Apa? Maksudnya dari segi kreatif di mana Apa tuh? milenial udahin lah bikin judul-judul pakai singkatan gitu. Maksud gue kayak tadi tuh kita ngobrol so asik sore-sore, nas apa, udahlah. Masa nggak berkembang sih hidup lo? Ngerti gak sih? Gue Biasanya merasa itu Judul-judul program radio ya. iya Sering itu tuh. menurut gue kreativitasnya nggak berkembang gitu karena
banyak loh cara untuk menemukan sebuah judul di konten atau di apapun lah bentuknya. Tanpa singkatan. Tanpa singkatan, kan banyak caranya gitu. Oh. Kenapa sekarang masih ada aja, dan biasanya tuh approval dari bos mungkin ya. Iya. Kayak misalkan ada mungkin yang kerja Gen Z, yang ngerjainnya Gen Z, bikin apa segala macam, kurang nih, kita bikin singkatan aja. Mungkin gue nggak tahu gimana proses kreatifnya ya. Tapi kayak pakai singkatan sih enggak sih, udahlah. Enggak, udah. Kadang dipaksain juga gitu. Singkatannya. Artinya. Oh Jadi dia nyari singkatannya dulu. Singkatannya AP, terus misalkan lampu, cari L-nya AP, gitu. Sering gitu mereka. Kalau yang gue ingat, tapi zaman gue kecil sih emang nih. Prambors, kan gue dengerin Prambors SD, SMP tuh. Siaran paginya SIAP, SIAPP, siaran paling pagi. Iya. Yang legend tuh yang Ari Daging sama Desta tuh. Iya. Putus pukul 7 sampai 11. Pukul 7 sampai 10 biasanya. Pukul 7 sampai 10. Itu mereka pindah pagi tuh, putus. Habis siap. Itu tuh benar sih, singkatan-singkatan sih. Menurut gue sih. Kalau dulu sih masih ya emang eranya lagi trennya gitu. Sekarang kayaknya pakai singkatan enggak sih gue. Jadi lu nggak suka? Enggak. Apapun yang mau sebutin enggak suka gue. Siapa? Coba. Lu nggak suka singkatan TNI? Gila banget. Lu nggak suka? Udah zaman dulu udah perusahaan itu. Lu gak ada ABRI. Udah ganti TNI tadi. TNI udah ganti. Ini gak doyan lagi. Lu gak doyan ABRI. Apa sih? Emang dia kastengel. Goblok. Capek banget gue gini-gini tuh. Kayak gak doyan Americano. Lu gak doyan Americano? Kayak gitu. Iya. Goblok ya? Gak doyan ABRI. Jadi Makin gelap nih, Fik, gara-gara lu nih. jadi bener kan Gen Z goblok gara-gara lu. Lu bener. Jadi bener. Lagi gue juga yang over nih. Kayaknya harus stop untuk generasi tua-tua. Stop bilang Gen Z gak bisa beli rumah karena kebanyakan minum kopi. Tahu aja. Itu enggak sih. Itu gara-gara generasi-generasi tua dulu investnya di tanah. Dikit-dikit punya duit tanah, dikit-dikit punya duit tanah. Dan rumahnya jadi ngendep aset Iya. yang kalau nggak dibeli nggak apa-apa gitu. Iya, tanah rumah jadi di mana-mana. Orang-orang tua punya rumah 12, 13, 15. Di lokasi-lokasi strategis di Jakarta. Iya. Terus sekarang udah mahal, nggak ada yang bisa beli. Dia juga males, anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Akhirnya tanah dibiarin aja kosong. Udah, terus Rumah kosong di Menteng bukan dijual jadi base camp partai. Akhirnya rumah-rumah di Jaksel jadi kantor agensi semua. Iya. Cuma mampu dikontrak. Itu pun nggak mampu dibeli. Cuma mampu dikontrak bertahun. Ada kolam berenang buat apa? Nggak pernah dipakai sama orang kantor agensi. Iya. Agensi ada kolam renang anjing. Terus sekarang lu orang-orang tua ngelihat Gen Z pada nonton konser, nonton K-pop, ngopi-ngopi, liburan ke luar negeri. Lu bilang, nabung dong, ntar lu nggak akan kebeli rumah. Emang nggak akan kebeli. Tahu lu kayak belinya pakai duit aja lu. Iya. Lu kan belinya karena dekat sama Orba, kasih rumah. Nih ya, ini anak-anak Gen Z semua sekarang dalam serentak stop beli tuku, stop nonton konser, stop ke Jepang, stop nonton Coldplay, Taylor Swift, stop apa? Nggak akan kebeli juga rumah. Nggak akan kebeli. Anjing, 1M aja udah Lu rumah tega, kecil. Vicky tinggal di kolong jembatan. Lu tega liat temen gue nih. Langsung ke kita bisa. Dia mau tinggal di mana? Sedih loh dia loh. Kan anak tunggal loh. Lahir Ini aja udah sebulan di sini. Iya. Di situ tuh, di situ. di luar, Di rumah gue. Kayak anjing ya. Gimana coba? Gua milenial ini gue yakin pasti milenial yang bikin. Milenial yang ini masih konten juga ya. Milenial yang bikin acara atau bikin apapun pakai ada kata Gen Z kayak ya Allah, bro. Itu tuh udah turun. Tadinya boomers bikin acara pakai milenial. Betul. Apa-apa milenial. Iya. Apa-apa tuh pemerintahan tuh sering banget. Benar. Apa-apa. Sekarang jadi turun lagi. Apa-apa Gen Z. Iya. Apa nana untuk Gen Z. Iya. Ala Aduan Gen Z. berlalu lintas ala Gen Z. Iya. Cara membela negara ala Gen Z. Entah konten-konten yang gede atau konten-konten yang sebenarnya cuma sekedar apa ya, perorangan gitu, yang kayak yang di bawah tuh Gen Z nggak bakal tahu nih. Gen Z nggak pernah ngalamin, itu juga sama tuh menurut gue sama yang kayak overnya. Meme gitu nggak? Iya. Kaset dan pensil. Mari kita bikin Gen Z bingung. Ya ampun. Yang ngerti hubungan dua benda ini harusnya kalian udah punya anak dua. Ya elah. Cilah. Yang dikasih tahu cuma CD, kaset. Iya. Ya tahu kali Gen Z, masa emang nggak ada iya. internet anjing? Iya emang. Kan bisa nge-search. Iya. Sama tuh gue jadi ingat juga tadi yang itu tuh. Apa? Kayak nggak ada internet. Orang-orang tua yang kaget
Gen Z tahu Beatles, Iya, bener sama. Gen Z tahu Queen kayak. Sama. Umuran lu masih dengerin Queen juga? Men, itulah internet, bro. Umuran lu denger Metallica juga, ya? Mau boleh denger apa? Karena mereka merasanya harusnya juga kayak gitu. Karena mereka kayak gitu. Mereka nggak tahu lagu baru. Harusnya anak muda nggak tahu lagu lama. Iya, padahal kan itu salah lu yang nggak mau nyari. Generasi tua nih udah terlalu banyak. Harusnya pada stop kerja. Siapa? Yang udah tua-tua banget. Stop di pemerintahan. Stop di pemerintahan maksud gue. Oh iya. Stop di pemerintahan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, ya anak-anak muda aja semua. Pengen ketuaan gitu, masih ngurus-ngurus negara. Approval. Oh gitu. Iya, kayaknya udah nggak ada. Harusnya muda ya. Ngewarung Tapi aja di rumah. muda juga kadang nggak bisa kerja juga. Iya, tapi paling nggak kan masih Malah bikin harapan YouTube. hidupnya masih panjang. Dislike-nya banyak lagi. Nggak, harapan hidupnya masih panjang. Iya. Karena gini, lo umur 70, lo ngurusin pemerintahan, bikin peraturan. Iya. Peraturan lo diimplementasikan, lo meninggal. Karena pakai peraturannya. Iya benar. Ngapain yang bikin peraturan orang-orang yang harapan hidupnya udah nggak panjang? Iya dong. Benar. Ini cara statistik harapan hidup aja nih. Iya. Kalau yang umurnya masih panjang kan, dia paling nggak dia kan bikin untuk dia sendiri. Jadi dia bikin peraturan yang bener lah gitu maksud gue. Kalau yang udah tua-tua mah di rumah aja, di desa, menanam cabe, atau buka warung di rumah. Sekarang usia pensiunnya berapa sih? Turun kan? 5 berapa sih? 55. Emang sebelumnya 60? Beda-beda tau. Beda-beda ya? Tiap Beda tiap institusi, instansi. tiap swasta, tiap negara. Instansi negaranya beda-beda setau gue. Iya. Yang 58, ada yang 56. Iya tadi 58, sekarang 55 kalau nggak salah. Ah, jadi dimudahin Dimudain untuk pensiun. pensiun. Oh, setahu gue ya. Iya sih. Setahu gue. Ya, lumayan 3 tahun kan. Pesangonnya nambah. Iya, lumayan itu. Ya sekarang harusnya 28 udah pensiun lah, biar Iya lah, udah cukup kan kayaknya. 28 biar kita 28 ke atas sudah nganggur semua orang-orang di jalan. Ngapain? Bingung. iyalah gitu aja. 28 capek kerja. Kita mau baca komen. Baca komennya. Baca komen. Gua ambil aja laptop gue ya. Boleh. Dari yang mana berarti? 28 pensi. Yang bola? Yang Bukan ya? apa sih terakhir? Bola ya? Bola belum ya? Sebelum bola apa? Klinik. Klinik udah ya? Udah. Bola episode yang paling kita ngerti. Ini bola tapi yang episode biasa ya, bukan yang membership Oh benar ya. yang kita baca. Iya. Lucu-lucu sih komen bola karena banyak. Karena Mukti. Iya. Karena Terima kasih sudah menghadirkan sosok terciptanya film Jumbo. Iya nih. Lucu anjing. Komedinya ada di tiap Mukti ngomong gue. Lucu. Terima kasih sudah mengundang sosok I pada sikatan DIY. Kacau deh orang-orang gini. Saya doakan kanal YouTube UMKM ini tembus average 1.000 member per bulan. Gokil. Amin. Sport 77 sama Box to Box ketar-ketir menonton episode ini. Oh, jelas. Ini membership ya? Enggak, yang ini. Gue membership ya? Iya. Salah klik gue. Sorry. Pantes kok beda. Ada 2 ya. Yang ini nih, sorry. Terima kasih telah menghadirkan pembunuh bola mati dari Haris Kristanto. Terima kasih telah mendatangkan fotografer dan saksi kunci di ijazah palsu Jokowi. Goblok banget gara-gara ya. Terima kasih sudah mendatangkan sosok ayam dalam logo mie ayam Pasar Mintul. Ini dia sang penemu charger Type-C. Pokoknya kalau udah Mukti atau Bang Wanda, itu komennya kayak gini-gini nih. Kok bisa ya? Ini kan padahal nggak direncanain loh. Kok bisa begini ya? Terima kasih sudah menghadirkan ini. Iya. Itu diksi-diksi itu dapat aja orang-orang nggak? Terima kasih sudah menghadirkan sobat kecil Onana. Gracia sudah mendatangkan sosok penulis baju Why Always Me di baju Balotelli. Nih. Terima kasih telah mendatangkan guru spiritual Jeff Bezos saat menimba ilmu kripto di sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Apa anjing? Apaan sih anjing? Terima kasih telah menghadirkan sosok Sir Pong dalam lagu Cublak-Cublak Suweng. Sir Pong kali kosong Sir Pong. Karena dasarnya dia. Aduh anjing lu semua ya emang. Ini harusnya 2 kali 45 menit lah, makanya membership dong, biar agak panjang. Iya, sejaman kok membershipnya. Muchas gracias sudah mengundang tukang sol sepatu toko Ekambi dari Lesotho. Orang-orang. Terima kasih sudah mengundang sosok Yu pada penggalangan lagu Fix You yang dibawakan oleh Coldplay.
Nama Pantai Indrayanti adalah gabungan nama pemilik kedai di kawasan tersebut, yaitu Pak Indra dan Bu Yanti. Oh, anjing. Indrayanti ternyata lebih mudah diingat oleh masyarakat daripada Pulang Syawal. Sehingga sampai saat ini nama Pantai Indrayanti terus dipakai. Emang bener? Nggak tahu gue, nggak Pulang tahu. Syawal apa? Mungkin nama pantai Daerahnya? dulu kali ya. Oh. Nggak tahu gue. Gue sih taunya emang udah Pantai Indrayanti. Pundit-pundit jago semua ini, tingkat dewa, Iyalah. wawasan bola luas abis lah, iyalah. Bener lah, kita kan pundit. Gile kali. Muchas gracias, Bas Gilbas sudah mengundang agen dari Lionel Messi. Beliau adalah suksesor di balik kepindahan El Mesayah menuju Persemi Inter Miami. Famos. Terima kasih sudah menghadirkan sosok yang mentranslate helm shark jadi hiu. Bukan gila, emang hiu namanya. Aduh. Ada lagi, terima kasih telah mengundang penemu kartu merah di saku kanan. Terima kasih Dan Gilbas Baskara telah menghadirkan sosok yang hampir menabrak Subasa dengan truk ketika masih balita. Emang ada yang menabrak Subasa truk ya? Ada Bro Sugar. Beliau merupakan orang yang berjasa untuk meyakinkan Katy Perry untuk keluar angkasa. Anjing. Lucu-lucu banget Ya orangnya. Allah. Mamma Mia, terima kasih telah mendatangkan pria tanpa sosok. Cielah. Oh bener nih, Pantai Indrayanti nama aslinya Pantai Pulang Syawal dari Sandi Buana. Oh. Iya, berarti dulu ya, nggak tahu sih kapan tuh ya. Bisa-bisanya ngobrol sama Lord Mukti tapi durasinya cuma sebentar. Makanya membership. Membership Yang itu. berapa harga membershipnya? 29.900. Dipotong Iya. YouTube 30%. Jujur kita mah. Iya kita mah. Terima kasih sudah mengundang orang yang melempar uang ke Sepp Blatter. Serius lah Mukti Altronom, orang yang berani dengan dirinya sendiri. Terima kasih telah mengundang mantan kurir COD Shopee wilayah Cambridge Tenggara. Loh, si El Rumi bisa muncul juga di sini. El Rumi. Cara gabung membership gimana nih? Dari Haryadi Darmawan. Di description box ada terus gue taruh. Oh, berarti buka description-nya terus? Klik ada link. Oh, ada linknya Ada langsung. link cara Masih ya? gabung. ya? Ada, Oke. ada. Dah. Coba kita cek ini. Saweria. 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 Gue belum Terakhir cek juga sih. 30.000 dari merayakan hening. Oh, yang nambah 1 doang tuh ya. Nambah 1. Sekarang harusnya 200 dong. Nambah 400 Orang juta. yang- 400 juta kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dari- Jadi dia beli BYD. Dari Reza Arab. Dari Beli BYD lah. nambah 1 doang juga. Dari? Momoco gue akuin. Penonton Hohi dia. Oh gitu. Dia kalau ngasih selalu gede. Lihat, 250.000 Momoco. Alhamdulillah. Sebulan sekali aja ya disamain sama Hohihi. Dika kapan ke Hohihi? Asik. Jangan. Jangan. Dika lagi gue bentuk untuk tidak terkenal. Nanti pada marah penonton. Iya, jangan lah. Kan suka gitu. Dika udah mulai masuk industri, Iya, udah marah. Jangan. Office udah mulai banyak nih. Iya, gue menjaga Dika nih seperti Tetap underrated. seperti Fish tahun 2018. Face, iya benar. Fish, jadi segitu dia. Gue juga maksudnya diundang si Abdel misalkan kita ke Hoihi gitu, gue ke Hoihi ngobrolin apa sih ini buat thumbnail juga nggak bagus, buat view juga nggak bagus. Lo nggak gitu, jangan gitu dong ya Iya. kan ya. Dia mah terlalu Iya. itu. Lo kan banyak penemu. Iya. Penemu noise. Momoco, terima kasih. Ya terima kasih. Tapi Mau cowok cowok cewek? Nah, Momoco ini, jadi kan kami ada, siapa ya? Gue lupa. Kami ada grup WhatsApp gitu, grup delegasi penonton. Momoco ini salah satu yang misterius. Oh enggak. Katanya ada di grup, tapi nggak tahu siapa. Oh. Tapi kalau kami live, kalau nyawer, kalau ngasih bansos membership tuh gede-gede. Hamba Allah emang. lah ya dia ibaratnya. Iya, lumayan nih dia kalau ngasih. 250.000 loh. Thank you. Oke. Thank you makasih very ya. much, Momoco. Uangnya akan kami simpan di Saweria terus. Ya. Sampai dolar turun 10.000 lagi. Baru kita pakai beli dolar. Iya itu boleh tuh. Iya, benar. Ya. Ada saweria lagi boleh. Ada di Semua pokoknya di Di sini. description. Di mana? di situ. Di pojok kiri, Ini sudut kanan. sudut pojok kanan. Iya. Ya di situ. Ya. Oh ya, ada apa namanya? Chris. QR code. Iya ya. QR code. Tapi kalau di link deskripsi ada semua tuh. Mau gabung membership, mau Saweria, Ya. mau blog Dika di Instagram ada semua di ini. Sama Boleh. Vicky, gue kasih deh Vicky, kan ada Vicky juga. Ntar Banyak-banyakan blog. gue masukin juga Ya Vicky. Vicky boleh follow Vicky. Dah, kita closingnya ngapain nih? Salah sini. Gimana sih? Gak ngerti gue tapi Gue juga gak tahu. lo Gen Z tapi Nah, ini yang awal tuh cuma itu doang.
Dek-tak, dek-dek-tak, Iya. dek-tak, dek-tet-tet-tet-tet. Ya udah ya. Ada Bikinin ini saya bikinin velocity ya. Oke, closing ya. Closing kita akan melakukan velocity. Oke. Oke, yuk. 1, 2, 3. Asal. Wow. Keren sih. Akan harus